bersama dengan Meldi. Ini ponakannya Dewi Persik yang kemarin juga terlihat turut mendampingi Dewi Persik pada saat mediasi ya dengan Pak RT. Ini berita soal Pak RT, Dewi Persik dan sapi kurban. Ini juga ramai menjadi perbincangan di mana-mana begitu ya. Kita lihat dulu keterangan, kalau ini setelah pasca mediasi begitu ya. Ada keterangan dari Dewi Persik dan juga ada keterangan dari Pak RT. Kita lihat dulu dua itu. Ini karena emosi ini sebelumnya juga Dewi Persik sempat membuat live gitu ya di Instagram gitu, cerita bahkan sempat terlontar ada dugaan Pak RT ini minta 100 juta dan ternyata itu juga miskomunikasi begitu ya, betul ya. Jadi Pak RT-nya itu nggak minta 100 juta. Ada dua versi. Ada dua versi. Satu versi pertama. Versi pertama itu dari asisten Tante Dewi. Pak RT diduga meminta 100 juta untuk menaikkan sapi tersebut ke dalam truk. Yang kedua. Untuk versi kedua, supir Tante Dewi yang mempunyai kekurangan pendengaran, dia bilang kalau Pak RT bilangnya tuh mau dikasih uang 1 juta pun saya nggak mau gitu. Jadi ada dua versi. Nah ini versi yang supir ini juga sama dengan versinya Pak RT gitu, karena Pak RT ngerasa lah saya emang nggak punya kemampuan untuk naikin sapinya gede banget ini. Tapi Pak RT nurunin kok. Akhirnya nurunin? Enggak, awalnya nurunin. Ya nurunin kan lebih gampang daripada naikin. Iya, tapi kan bareng-bareng, nggak cuma Pak RT sendiri. Ya nggak tahu. Coba kita lihat ini komentar Pak RT seperti apa. Nih kita bisa menduga mungkin ada miskomunikasi. Mungkin Pak RT menduga akan dipotong di situ, di sekitar. Jadi begini ceritanya, ART Tante Dewi itu berkomunikasi dengan Pak Ustadz. Oh, ART-nya berkomunikasi dengan Pak Ustadz, bukan Mbak Dewi langsung? Bukan, karena kan Tante Dewi kan syuting pagi-pagi ambil taping dan lain-lain, jadi nggak ada waktu buat cecetan gitu. Orang dari Brebes yang jual sapi ini ngubungin mau ngirim sapinya. Nah kebetulan di hari itu pengiriman sapi yang biasanya Tante Dewi itu cuma sampai jam 10 kan syutingnya itu ada tambahan taping, jadi kayak pulangnya agak siang, waktunya nggak mepet untuk naruh sapi itu. Sedangkan yang nerima sapi kan di rumah cuma ada ART. Nggak mungkin dong kalau ART yang nerima, jadinya hubungin Pak Ustadz. Itu disuruh Mbak Dewi atau inisiatif ART sendiri? Pak Tante Dewi ngomong, ya udah kalau gitu hubungin Pak Ustadz aja deh, bilang kalau titipin dulu ke belakang, nanti diambil. Dan itu juga dikonfirm sama bapak-bapak yang diwawancarain, sapi itu cuma ditaruh selama 15 menit aja. Bapak-bapak itu siapa? Yang bagian hewan kurban situ. Yang di masjid? Yang di masjid gitu. Nah, terus abis itu... Emang 15 menit, tapi ART ini ngomong apa ke Pak Ustadz? Pak Ustadz ada semua chat-chatnya dan VN-nya. Pak Ustadz, ini Bu Dewi mau nitipin sapi ke belakang dulu sebentar, nanti diambil lagi gitu. Ada tulisan itu ya? Ada omongan tektokan seperti itu ada. Awalnya Pak Ustadz ngiranya kan juga ditaruh di belakang, tapi kita udah perjelas juga kalau kita tuh maunya kasih dalam bentuk udah kepotong-potong tinggal dibagiin. Dan itu setiap tahun seperti itu memang. Gitu. Jadi sebenarnya tadinya mau dipotong di mana sih? Kenapa nggak langsung ditaruh di tempat pemotongan? Jadi memang kita ada tim untuk pemotongan sendiri. Tapi nggak punya tempatnya? Ada tempatnya ada, cuman kemarin tuh karena emang waktunya Tante Dewi pas lagi syuting, ternyata ada taping lagi tambahan, jadi nggak bisa ngepas gitu loh waktunya. Jadi dititipin dulu, mau nggak mau yang dari Brebes kan harus cepat balik ke Brebes lagi, ngirim sapi-sapi yang lain. Jadi mau nggak mau sapi ini mau ditaruh di mana? Bisa aja ditaruh di rumah Tante Dewi, tapi kan orang yang menerima nggak ada. Enggak, maksudnya tempat pemotongan itu nggak ada tempat buat naruh sapi juga? Nah itu awalnya mau ditaruh di Polsek, tapi nggak jadi. Jadinya mau taruh di mana ya? Jadi taruh di tim yang satunya lagi gitu. Jadi masih dihubungin belum dijawab gitu. Jadi karena darurat gitu ya? Yang ready Pak Ustadz. Dan Pak Ustadz, oke deh nggak apa-apa taruh di belakang dulu, nanti diambil lagi seperti itu. Terus keributannya itu di mana? Kalau tadi Pak RT menyebut bahwa ya dalam proses komunikasi itu dia tersinggung gitu, sehingga ya akhirnya itu tadi muncul deh, saya nggak mau naikin sapi, mau dibayar 100 juta juga nggak mau. Kalau dari keterangan itu ya, itu apa sih yang terjadi? Jadi begini, kan sapi itu kan udah perjanjian sama Pak Ustadz udah mau diambil, tapi diduganya mungkin komunikasi itu putus di Pak Ustadz. Jadi nggak ada lanjutan untuk ke Pak RT itu Pak Ustadz jelasin kalau itu sapi cuma dititipin, akan mau diambil lagi dan kita tuh nerima udah dalam bentuk yang rapi, potongan tinggal dibagiin, itu nggak ada mungkin. Nah jadinya pas lagi diambil, RT-nya mungkin bingung juga karena Pak Ustadznya kan nggak ada omongan. Gitu. Nah tapi di sini untuk dari tim Tante Dewi pun itu baik-baik. Mintanya Pak Ustadz, Pak RT ini sapi mau diambil lagi. Nah Pak RT-nya mungkin salah pahamnya karena yang Brebes itu juga nggak ada omongan apa-apa. Dan sudah akad katanya. Dari tim kita sih nggak ada akad ya, orang Brebes mah nggak tahu, cuman turunin aja gitu yang tukang sapinya. Karena kan nggak ada suruhan kita untuk akad juga.
seperti itu. Cuman disuruhnya untuk titip gitu Nah, aja. nanti tante kamu kan kemudian membuat live juga tuh Iya. di Instagram gitu. Itu apa yang memicu tante kamu itu? Belum Karena kan, itu apakah sudah konfirmasi sebetulnya udah mencari tahu ke Pak Karena kan Ustadz atau keluhan Pak RT? dari ART, terus ART juga ngomong menjelaskan sesuai dengan apa yang terjadi. Apa yang menurutnya terjadi Iya, gitu ya? jadi Tante Dewi kayak nggak terima. Saya kan udah jelas-jelasnya saya baik. Saya tuh yang udah rutin tuh seperti ini gitu loh. Tapi kenapa kok responsif dari Pak RT-nya seperti itu? Oh, tapi nggak gitu. ngomong langsung ke Pak RT nggak ya? Belum ya? Karena Pak RT juga nggak ada komunikasi apapun gitu loh, nggak ada gimana-gimana. Di malam itu malah Pak RT tuh ngancemnya kalau misalnya sampai jam 7 nggak diambil, saya lepas nih sapi nih, saya gitu. Sapinya mau dilepas. Jam 7 nggak diambil, akhirnya emang pekerjaan itu nggak Kadang jadi. nggak sampai 15 menit itu udah diambil. Jadi dia tuh udah ada omongan seperti itu dulu gitu. Gimana kronologinya, kan tadinya tuh datang nih mau ngambil yang mau Iya, diangkat. sebelum datang tim untuk mau mengambil, Pak RT tuh ada omongan kalau iya kalau nggak cepat diambil nih mau dilepas nih. Omongannya ke gitu. siapa? Ke ART. Oh, ART. Jadi ini semua berdasarkan cerita dari Iya. ART gitu. Tante Dewi mendengar itu kemudian emosi dari Iya. situ ya. Nah, sekarang ini sudah cukup jelas gitu ya kronologinya. Sudah ada maaf-maafan bahwa ini memang terjadi miskomunikasi. Kalau kita pribadi dari keluarga pengennya sih selesai ya, karena ini masalah juga Iya, yang maaf. masalah receh gitu. Cuma intinya Tante Dewi tuh pengen berbuat baik, pengen kurban itu aja, nggak lebih. Cuman kan di sini semakin banyak kayak kompor-kompor dan lain-lain. Kemarin juga di dalam mediasi kita itu ada orang yang nggak seharusnya ikut campur dalam mediasi juga ikut ngomong gitu. Itu yang menyulut emosi Tante Dewi gitu. Sebenarnya nggak ada emosi yang gimana-gimana gitu aja. Oke, baiklah. Nah, ini kok sekarang Rosa jadi akrab lagi, dekat lagi sama Tante Dewi. Itu gimana ceritanya? Setelah berikut ini, jangan kemana-mana, tetap di Rupiah.